Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2268 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Ratapan pasal 2 ayat 17 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring. Hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari. Pada permulaan giliran jaga malam, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat apa yang dilakukan umat Tuhan ketika mereka harus menghadapi konsekuensi karena dosa yang mereka lakukan kepada Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, yang menyebabkan murka Tuhan menyala atas mereka. Saya ingatkan sekali lagi, dosa yang mereka lakukan, umat Tuhan tidak beribadah kepada Allah yang benar. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan Allah Israel, yang menyebabkan Tuhan sakit hati kepada umat Tuhan. Mereka tidak memberi korban persembahan kepada Tuhan, tetapi mereka berikan kepada berhala, kepada Allah asing, yang sebenarnya bukan Tuhan, tapi mereka sembah. Mereka berikan korban, dan itu menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara tidak beribadah kepada Tuhan, saya mau bilang, bukan pendetamu yang marah, tapi Tuhan yang akan murka. Karena apa? Sakit hati saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Makanya saudara berbahagialah saudara kalau saudara punya pendeta yang selalu mengingatkan saudara untuk terus beribadah kepada Tuhan. Itu saya bilang, itu pendetamu yang baik. Dia tidak mau saudara kena murka. Makanya dia terus ingatkan saudara untuk terus cari Tuhan. Amin. Jangan hanya mengejar harta dunia sampai saudara lupa dengan Tuhan. Saya mau bilang saudara, ada berapa banyak orang Kristen seperti itu. Mengejar harta dunia, tidak mencari Tuhan. Sampai mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, lupa beribadah kepada Tuhan. Saya mau bilang saudara, ketika saudara lupa beribadah, bukan pendetamu yang marah, tapi Tuhan yang akan marah. Dan saya mau bilang, itu yang dialami Yehuda pada saat itu. Mereka melupakan Tuhan, tidak mau beribadah, tidak memberikan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka justru memberikan banyak waktu kepada dunia dan memberikan korban kepada yang bukan Allah. Dan itu menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan mendatangkan murkanya kepada umat Tuhan pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang dihukum Tuhan, sedang didisiplinkan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan di ayat 18, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring. Saudara, saya percaya berteriak di sini berarti berserulah, atau saya sederhanakan, berdoalah kepada Tuhan. Saudara, bukan berarti kita berteriak harus pakai toa supaya semakin kencang suara kita dengan harapan Tuhan pasti dengar doa kita karena kita pakai pengeras suara. Saudara, yang saya tangkap di sini adalah berserulah kepada Tuhan, artinya berteriak di dalam hati kita. Saudara, mungkin di saat saudara berseru kepada Tuhan, suaramu mungkin sudah hilang. Seperti saya sekarang ini, saudara. Suara saya agak sedikit terganggu ini. Sudah beberapa hari ini. Berseru di sini berarti memang betul berteriak dari dalam. Amin. Saudara, di saat kita berseru kepada Tuhan, surga yang dengar. Amin. Mungkin kalau kita pakai pengeras suara, tetangga kita yang dengar suara kita. Tapi di saat kita berseru, berteriak dari dalam hati kita, surga yang mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang didisiplinkan Tuhan, dihukum Tuhan karena banyak kesalahan pelanggaran yang saudara lakukan sebelumnya. Saudara, dengar ini baik-baik. Yang saudara harus lakukan, kembali kepada Tuhan dan berserulah kepada Tuhan. Amin. Di saat saudara berseru kepada Tuhan dengan cucuran air mata siang dan malam, terus saudara berdoa minta ampun. Saya mau bilang, Tuhan kita Allah yang maha pengasih. Masa Tuhan tutup mata kepada saudara yang menyesali dosa-dosa saudara? Masa Tuhan biarkan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya di saat kita berdoa sungguh-sungguh, kita gak usah rekayasa air mata itu pasti akan jatuh. Tapi kalau kita buat-buat, mungkin saudara bisa menangis waktu berdoa. Tapi kalau itu dibuat-buat saudara, Tuhan gak akan dengar. Saya percaya doa orang sungguh-sungguh, ketika dia datang kepada Tuhan, dia akan mencucurkan air mata tanpa dia sadari dan tidak bisa dibendung air mata itu. Dan air mata yang keluar ketika dia meratap, ketika dia berseru karena pergumulan, karena adanya penghukuman Tuhan dalam kehidupannya karena dosa-dosanya, Tuhan menampung air matanya di kirbat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan izinkan kita mengalami penghukuman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita datang cari Tuhan. Supaya kita berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita dihukum Tuhan, kita mungkin tidak pernah berdoa. Atau mungkin kita berdoa tapi hanya sekedar. Tapi ketika kita menjalani hukuman Tuhan, kita kemudian mengambil satu langkah yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, yaitu berseru atau berdoa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara sungguh-sungguh berdoa, berseru kepada Tuhan, mungkin tetanggamu, kiri kananmu, keluargamu tidak tahu. Saudara di dalam hati saudara sudah berteriak, berseru kepada Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan yang tahu. Tuhan dengar seruan hatimu. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara dihukum, didisiplinkan Tuhan, jangan berdiam diri. Jangan menyesali dirimu. Ambil langkah untuk berseru kepada Tuhan. Amin. Berdoa, Tuhan dengar doamu. Amin. Saudara perhatikan, ayat 18 ini berkata, janganlah matamu tenang. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Artinya berseru terus, berseru terus. Saudara menangis di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara,
Berteriak di sini juga bukan hanya sekedar berteriak, bukan hanya sekedar berdoa, tetapi menyerukan pertobatan diri. Bahwa kita betul-betul bertobat karena dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang menyesali, bertobat dari dosa-dosanya, dia tidak akan menutup dirinya di hadapan Tuhan. Dia nggak malu ketika dia berdoa menangis. Dia nggak malu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya berteriaklah kepada Tuhan di sini. Bisa berarti berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan siang dan malam. Jangan berhenti. Saudara terus berdoa. Amin. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sedang didisiplinkan Tuhan atau dihukum Tuhan karena dosa pelanggaran yang kita lakukan. Yang kedua saudara, ayat 19 perhatikan. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Perhatikan, angkatlah tanganmu kepadanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan ketika kita sedang dihukum Tuhan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan sebagai tanda penyerahan diri. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu angkat tangan itu kan di saat kita berserah kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan yang turun tangan. Amin. Mungkin selama ini kita mengerjakan, melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita, dengan pengandalan diri kita, sehingga kita tidak melihat kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Dan di saat kita berserah kepada Tuhan, menerima semua kenyataan, semua pendisiplinan hukuman dari Tuhan, saya percaya saudara, Bapa kita di surga akan turun tangan menolong kita. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti dia selalu berserah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang ya dan amin akan saudara dan saya alami dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat 16, di mana di sana terjadi peperangan melawan orang-orang Amalek yang begitu kuat. Nah, di Rafidim, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang yang terlatih, keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok Musa akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tangannya. Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Terjadi ketika Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Tapi karena dia juga manusia, terbatas kekuatannya, ada di saatnya dia letih sehingga tangannya turun, maka lebih kuatlah Amalek. Melihat itu, Harun dan Hur mereka mengangkat tangan Musa supaya apa? Israel semakin kuat dan berakhir dengan kemenangan atas melawan musuh mereka, Amalek. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, menarik. Ketika Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Amin. Di saat dia turun tangan, lebih kuatlah Amalek. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang mengangkat tangannya di hadapan Tuhan akan menerima kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Amin. Saudara, berserahlah kepada Tuhan. Angkat tanganmu sebagai tanda penyerahan diri kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat di saat saudara angkat tangan, Tuhan turun tangan menolong saudara, memberikan saudara kekuatan
Amin. Sehingga saudara keluar menjadi pemenang. Haleluya. Yang ketiga saudara, saya tangkap di sini di ayat 19, demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Saudara, yang harus kita lakukan ketika kita sedang dihukum Tuhan, berpuasalah. Amin. Saudara lihat, di saat kita berpuasa, kita akan penuh dengan kuasa. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya kasih contoh. Saudara punya anak. Saudara lihat kok dia gak makan. Kenapa ini? Ada apa dia? Besok lagi saudara, sudah 2 hari dia gak makan. Ternyata dia sedang meminta sesuatu. Dan anak ini tahu ketika dia tidak makan beberapa waktu, pasti orang tuanya itu akan iba kasihan dengan dia, dan berakhir apa yang dia dapatkan pasti dituruti, pasti diberikan. Sehingga anak ini dia betul-betul tahan lapar. Dia sampai lemas karena sudah sehari atau 2 hari dia gak makan. Saudara sebagai orang tua, saya mau tanya, apa yang saudara lakukan? Pasti saudara akan terpukul. Saudara melihat anak saudara sudah sehari 2 hari gak makan, semakin lemas, pasti saudara akan timbul rasa iba. Hati saudara pasti akan tergerak. Yang paling penting adalah bagaimana supaya anak saya hidup, sehat, dia tidak kenapa-kenapa. Dan kita pasti akan mengikuti, menuruti apa yang menjadi maunya dia, supaya dia sehat, umur panjang, supaya dia hidup bahagia, betul? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, terlebih lagi dengan Bapa kita di surga. Ketika kita berpuasa, kita meminta sesuatu lalu kita puasa, itu akan menarik hati Tuhan. Saudara dan saya statusnya anak-anak Tuhan. Jadi di saat saudara berpuasa, perhatian Tuhan itu akan tertuju kepada saudara dan saya yang berpuasa. Dan saya percaya saudara, orang yang senang berpuasa penuh dengan kuasa. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau saat ini saudara merasa diri, ini karena saya melakukan dosa ini dan itu di masa lalu, dan sekarang Tuhan disiplinkan saya, hukum saya. Dan saudara harus lakukan sekarang ini, berpuasalah. Di saat saudara berpuasa, perhatian Tuhan akan tertuju kepada saudara. Dan saya percaya saudara, apa yang saudara mau, apa yang saudara rindukan, inginkan, Tuhan pasti berikan buat saudara dan saya. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang didisiplinkan atau dihukum Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan, berteriaklah kepada Tuhan. Berserulah, berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Serukan pertobatan. Yang kedua, angkat tanganmu sebagai tanda saudara berserah diri penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, berpuasalah. Maka apa yang saudara sedang gumuli, saudara akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan Yesus lawat jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah
sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.